Kepala Samarinda yang kami hormati Bapak. Adik-adik, hari ini Anda adalah bintang tamunya. Jadi Anda semua adalah bintang tamu di acara kita hari ini. Izin berdiri, biar energinya dapat. Adik-adik, yang tujuan kami kesini adalah berkampanye. Anda tahu kampanye? Kampanye adalah mengajak. Kampanye adalah kita sama-sama satu ide, satu pikiran untuk berbuat sesuatu. Kampanye hari ini adalah kampanye anti bullying atau anti keburukan. Emang seberapa penting sih masalah ini? Kok sampai masalah ini tuh dibahas? Kok sampai masalah ini tuh diangkat? Kenapa pemerintah sangat perhatian pada masalah-masalah bullying? Beberapa orang menganggap bullying adalah hal yang biasa. Namanya juga anak-anak. Bullying hal yang biasa. Namanya juga remaja. Tapi setelah mengikuti kegiatan hari ini, kami ingin adik-adik di sini dan kami semua sepakat bahwa kita harus melakukan tindakan untuk melakukan tindakan pencegahan bullying. Siap? Oke, kita lihat dulu video ini. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
bullying. Karena bullying ada di sekitar kita. Bullying itu selain mengakibatkan masalah pada fisik, juga mengakibatkan masalah pada mental. Mental siapa? Mental pelaku dan juga mental bisa nggak korban masuk rumah sakit jiwa? Depresi, bahkan sampai bunuh diri. Banyak banget ya. Anda mau jadi pahlawan? Setelah ini kita harus mendeklarasikan bahwa kita adalah hero. Kita adalah pahlawan anti bullying. Nah ini yang menarik. Kasus ini pelakunya dihukum berapa tahun? Padahal pelakunya masih anak-anak, masih di bawah umur. Padahal kadang-kadang kita menganggap itu hanya kenakalan anak biasa. Tapi kalau sampai mengancam nyawa, maka harus berurusan dengan hukum. Sedikit. Bullying ternyata pertama kali dimulai. Sudah sampaikan cerita ini ke Anda? Sudah tahu cerita ini? Jadi ketika iblis saat itu, iblis di neraka atau di surga waktu itu? Di surga. Iblis sudah merasakan enaknya tinggal di surga. Tapi ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa jawaban iblis? Tidak. Karena apa? Kenapa iblis menolak? Merasa lebih baik. Karena dia tercipta dari api, kamu dari tanah, baikkan aku kan. Yang kedua, karena apa lagi? Berarti salah satu cirinya sudah pegang. Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih hebat, merasa lebih keren. Dia diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Oke, next lagi. Kalau cerita ini sudah sampaikan kepada mahasiswa, kepada siswa? Siapa itu Habil dan Qabil? Anaknya Nabi. Bayangin, mereka berdua itu anaknya siapa? Anaknya Nabi. Tapi itu adalah pembulian pertama, pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Kenapa Qabil membunuh Habil? Apa alasannya? Iri, benar sekali. Karena Qabil merasa iri hati terhadap Habil. Berarti iri bisa menyebabkan perilaku bullying? Bisa. Kita pegang kata kuncinya, iri hati. Next, kalau cerita ini udah sampai belum? Kenapa Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sini? Iri kenapa? Kemudian, selain kisah-kisah ini
Itu namanya bullying. Anda dipukul, tapi kenapa disebut bullying? Karena Anda sudah menjatuhkan nama baik orang lain. Jangan sekelebet sama dia, jangan mau berteman dengan dia. Itu juga termasuk bullying. Jelas? Ada pakar hukum. Nanti kalau misalnya Anda merasa terhina, sakit hati, bisa bikin laporan. Pak, saya dihina, bisa nggak? Yang menghina kena pasal. Tuh. Jaga mulut kita ya. Mulut harimau. Hati-hati. Bullying prejudisial. Kita dibully karena agama, dibully karena ras, dibully karena suku, dibully karena tampilan kita. Misalnya, kamu keriting, kamu hitam, kamu yang berhubungan dengan suku tertentu. Bercanda boleh, tapi tidak boleh menjadikan suku tertentu sebagai bahan candaan. Ingat, itu termasuk bullying. Cyber. Berapa banyak siswa yang punya HP? Semua. Berapa banyak siswa yang punya Facebook? Semua. FB, IG, Twitter, LinkedIn, Pet, Telegram, WA, apa lagi? TikTok, YouTube. Ya, semuanya ada punya? Pernah komen? Pernah berkomentar? Pernah menerima komentar? Kenapa lagi ya? Kenapa? Bullying di medsos orangnya kelihatan nggak? Tidak. Kita bisa membuat akun palsu. Tapi dampaknya sama nggak dengan bullying fisik? Menghina secara mulut dengan cara langsung dan menghina melalui media sosial rasanya gimana? Sama nggak? Sama-sama membuat kita sedih, sama-sama membuat kita kecewa, marah, pengen balas, pengen mukul karena kita sudah dihina. Bullying dalam media sosial. Adik-adik, kamu mencintaimu, hati-hati dengan jarimu. Jangan sampai jarimu menyebabkan kamu berurusan dengan undang-undang ITE. Apaan tuh? Benar, pertanyaan bagus. Nanti Pak Bayu yang jawab. Hati-hati, jarimu juga bisa mengakibatkan masalah dalam hidupmu. Ingat, jejak digital kan Anda ketik di HP, ada jejaknya kan? Anda hapus, tapi dengan kecanggihan teknologi masih bisa dicari dan digali. Meskipun sudah Anda hapus. Jarimu, hati-hati, jarimu juga harimaumu. Siapa yang dari pagi bangun tidur udah pegang HP? Langsung kan? Postingan kemarin berapa like-nya? Postingan yang sekarang berapa like-nya? Anda pasti gitu deh. Kan saya pernah muda, tapi Anda belum pernah tua kan? Bullying apa lagi? Cyber sudah. Ini dia. Bullying seksual. Ingat, ada bagian tubuh kita yang
hibur mulut kok bisa? Baik, karena itu memang area yang berbahaya. Nih, yang belakang kuning ini adalah saraf-saraf tubuh kita. Pernah dengar orang jatuh keduduk langsung lumpuh? Itu karena tulangnya menekan sistem saraf. Jangan main-main di area belakang ini ya. Satu lagi area yang berbahaya. Bercanda boleh, tapi nggak boleh
Gelap sayang. Gelap. Halo. Ayo. Hai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Ini kan kita lagi juhur, kita harus lebih semangat lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Ayo langsung mulai untuk kita semua. Ya, materi tadi sudah sangat lengkap sekali dari Ibu Putri, dan perkenalkan adik-adik sekalian, saya Bayu. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Putri bahwa saya penegak hukum, saya pengacara, selain pengacara juga dosen di UMKT. Jadi singkatnya mungkin saya hanya sebatas itu saja untuk perkenalkan diri saya. Dan ini kegiatan saya di pengadilan ya. Tidak ada maksud untuk menyombongkan diri, saya ingin memotivasi saja ya, karena saya percaya di atas langit masih ada langit gitu ya. Oke, saya lanjut rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, ke bawah suasana mahasiswa tentang bullying ya di mata hukum negara. Jadi kalau kita bicara bullying di mata hukum negara ini sebenarnya luas ya. Hukum negara apa? Hukum negara Indonesia tentunya. Singkat saja, pernahkah kalian mengejek teman? Pernah nggak ngejek temannya? Pernah? Pernah? Berapa kali? Sering? Nah, boleh ngejek temannya. Pernahkah kalian memusuhi teman kalian tanpa alasan yang jelas? Pernah? Pernah? Pernahkah kalian memukul teman kalian? Boleh memukul ya? Ya. Apa yang kita rasakan kalau kita dipukul? Sakit ya? Sakit. Apa yang kita rasakan kalau kita dimusuhi? Apa rasanya kalau kita diejek? Apa rasanya? Sakit hati. Jika kalian pernah melakukan yang saya sampaikan tadi, merasakan ejekan, permusuhan atau pukulan, kalian bisa jadi telah menjadi pelaku, bahkan menjadi korban bullying. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi bullying tadi sudah sangat jelas disampaikan Ibu ya. Saya hanya merimindernya saja. Jadi kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi ya. Ejekan, permusuhan, pukulan ya. Saya lanjut lagi, apa itu bullying? Nah, bullying itu bentuk penindasan, bentuk kekerasan yang dilakukan orang dengan sengaja atau sekelompok orang yang pasti dia lebih kuat ya, lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.
pencemaran nama baik lewat media sosial. Di mana saja bullying itu bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat di sekolah, bullying sering terjadi, kemudian di rumah atau keluarga dan di lingkungan sekitar. Ini tak tambahin lagi di dunia maya, di WA group. Nah, itu bullying bisa terjadi. Ya, saya lanjut. Biasanya kalau di sekolah oleh siapa? Oleh junior. Ya, pasti oleh senior terhadap juniornya. Maaf. Kemudian hal ini menjadi tradisi. Kemudian kalau terjadi di rumah bagaimana? Nah, di rumah biasanya ini kaitannya dengan relasional hubungan. Sang korban tidak diakui sebagai keluarga, misalnya anak angkat atau dia punya ibu sambung misalnya, itu juga bisa. Kadang juga bersifat fisik, misalnya kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk bullying. Di lingkungan sekitar, nah di lingkungan sekitar biasanya yang terjadi adalah mayoritas menindas minoritas. Misalnya suku Kutai misalnya menindas suku pendatang, nah itu tidak boleh. Itu termasuk bullying. Ya, orang pendatang yang dibully oleh warga asli. Penyebab bullying apa saja? Permusuhan, rasa kurang pede, mencari perhatian, perasaan dendam, pengaruh negatif dari media. Selanjutnya, bahaya nggak bullying? Bahaya banget bullying itu. Ya, bahaya banget. Ini data yang saya dapatkan, setiap hari ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. Bahkan saya ngajak UMKT, ada mahasiswa saya kemarin mengundurkan diri karena dibully di tingkat perguruan tinggi. Kemudian 1 dari 10 murid pindah sekolah karena takut dibully. Oke, orang yang pernah dibully juga dilaporkan mengalami kesulitan menjaga persahabatan jangka panjang dan hubungan baik dengan orang tua mereka. Penelitian menemukan bahwa orang yang dibully itu lebih sulit nantinya dia mendapatkan pekerjaan, karena dia merasa orang yang paling gak dianggap loh di dunia ini. Nanti kita lihat apa yang kita lakukan kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, korban contohnya ya. Penelitian menyimpulkan mereka yang ditindas dapat melakukan bullying terhadap diri sendiri sehingga bisa juga membahayakan dirinya. Bullying itu menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Bullying juga membahayakan nyawa seseorang. Tahukah kalian bahwa bullying itu sering teman-teman lihat di sekitar kita nih? Ternyata bullying itu bisa merenggut nyawa teman-teman kita. Nah, ini contohnya. Kasus bullying yang merenggut nyawa orang. Saya langsung ke orang Nasa Jaya. Ini Fikri Doras Mantia Indonesia. Ini mahasiswa. Ada kegiatan sejenis kegiatan KKN ya. Dia meninggal karena kasus bullying ini. Jadi dia mendapatkan kekerasan fisik dari seniornya. Kemudian dia mengeluh sesak nafas dan akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawa Fikri sudah tak tertolong lagi. Nah, itu yang dewasa, yang anak. Yang pakai baju polisi cilik. Ini anak berusia 11 tahun meninggal dunia dianiaya oleh kakak kelasnya Rengo, siswa kelas 5 SD Makassar 09 pagi Jakarta Timur. Ini mengalami tidak bullying gara-gara menyenggol si pelaku itu ya. Jadi menyenggol si pelaku, kemudian dia nggak sengaja buat makanan si pelaku tadi jatuh. Nah, si kakak kelas itu pun memarahi si Rengo dan meminta ganti rugi kepada si Rengo yang berpakaian polisi cilik ini. Tak sampai di situ, Rengo pun mendapat kekerasan. Ya, Rengo sempat tidak masuk sekolah karena mengalami demam dan kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi
ya, dan itu menjadi sebab dia untuk dia sakit, kemudian dari sakitnya nggak tertolong lagi di fasilitas kesehatan, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian ini di luar negeri ada namanya Amanda Meiselkov dari Kanada. Ini gadis asal Vancouver ini menghabisi nyawa sendiri karena merasa dilecehkan dan diintimidasi oleh teman-temannya. Sebelum bunuh diri, dia memberikan pesan agar tidak ada lagi korban bullying seperti dirinya. Kemudian ada Aprian atau Aca, ini siswa SMA 3 Jakarta Selatan yang mengikuti kegiatan pengenalan alam di Tangkuban Perahu. Jadi ini kayak pecinta alam, dia mendapatkan kekerasan fisik dari senior-seniornya. Ya, kisah-kisah di atas merupakan bagian kecil saja sebenarnya, contoh dari korban-korban bullying. Pernahkah kita berpikir, ya, mungkin teman-teman akan menjadi korban berikutnya apabila kita tidak menghentikan bullying? Karenanya kita say no to bullying. Bagaimana dengan hukuman bullying? Nah, dia, Pak, bagaimana pelakunya tadi, bisa dihukum nggak? Oke, kita lihat. Saya nggak akan jelaskan pasal demi pasalnya, tapi makin siang makin ngantuk. Saya ingin menjelaskan bagaimana perbuatan yang bisa dipidanakannya. Ada dua undang-undang, ada perlindungan anak dan ada undang-undang ITE. Apa tadi Kak ITE katanya? Tanya ke Putri tadi ya. Ibu Putri juga sudah sampaikan ITE itu informasi transaksi elektronik. Jadi ada dua, ada undang-undang perlindungan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kita sebagai orang yang paham dengan hukum, nggak boleh membiarkan orang itu untuk dibullying, nggak boleh melakukan bullying, itu nggak boleh. Yang jelek-jelek yang saya bacakan di awal tadi nggak boleh. Menyuruh melakukan, nanti si bulan itu kita ginikan ya depan toilet, nggak boleh, jangan, ya. Turut serta melakukan kekerasan, nggak boleh juga. Barang-barang mukulin orang nggak boleh, ya. Apalagi korbannya anak, nggak boleh, itu bullying. Kalau kena pasal ini hukumannya berat. Nah, kita lihat hukumannya. Paling lama ada 3 tahun 6 bulan. Ya, nggak boleh. Oke, itu kalau melakukan kekerasan. Bagaimana kalau di ITE-nya Pak, di WA Group? Nah, di WA Group ini ada undang-undang ITE-nya. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik yang ada kalimat penghinaan, cemarkan nama baik temannya, hina temannya dengan kalimat-kalimat kotor, maki-makian, kalimat yang ada binatang-binatangnya, hina nama bapaknya, nama mamanya, itu tidak boleh tuh. Itu bisa kena pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, penjaranya paling lama 6 tahun. Pak Bayu kalau sidang sering nggak melihat anak-anak yang berhadapan dengan hukum? Sering. Di Samarinda banyak anak yang berhadapan dengan hukum, banyak. Dan rata-rata mereka pelaku bullying. Nah, jangan ya, jangan sampai kita ke sana. Kalau bahasa kita itu jangan bala. Benar ya. Oke. Selanjutnya, ITE juga mengatur menyebarkan informasi, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu maupun masyarakat. Gak boleh hina suku orang, gak boleh. Gak boleh hina agama orang, gak boleh. Ras, ya, antar golongan atau sara. Kalau melakukan perbuatan itu akan diancam pidana paling lama 6 tahun. Nah, 6 tahun berat loh. Kalau kami di bidang hukum menyebutnya kasus bullying ini bukan diatur di dalam KUHP lagi, tapi di luar daripada KUHP, yakni undang-undang. Biasanya hukumannya lebih berat, lebih berat. Oke, karenanya sekarang kita sudah mengertikan bahwa bullying itu perbuatan kriminal, perbuatan orang jahat. Bullying itu tindak pidana. Ya, jadi gimana caranya Pak? Hindari, jangan coba-coba dekati. Jadi tadi tidaklah menggunakan media sosial, tidak juga bertutur katanya. Kalau bertutur kata itu yang indah-indah,
paling cepat bangun daripada saya. Kalau bangun pagi, bangun subuh, kalau subuh dia kasih tahu mamanya, mama kesayangan bangun mah, kesayangan bangun mah. Nah, contoh kan bisa aja misalnya papa bangun mah, papa bangun mah. Kami pokoknya buat teman-teman di rumah kalimat yang indah-indah saja. Papa diganti kesayangan, kesayangan bangun mah, kesayangan bangun mah. Itu contoh supaya apa? Supaya kebiasaan, ya, supaya kebiasaan dia membiasakan dengan kalimat-kalimat yang indah. Kita kembali lagi ke laptop, ya. Ini materi saya lagi selesai lah. Jadi mengertikan bahwa bullying itu adalah perbuatan pidana, tindak kriminal yang serius, yang bisa dijerat hukuman oleh undang-undang. Karenanya informasi tentang bullying ini membuat kita makin hati-hati bertutur kata, baik di lisan kita maupun di media sosial kita. Untuk kamu, for you, especially for you, spesial untuk kamu. Kalau nasi goreng itu yang telurnya dua, maka apa namanya, karet merahnya dua lah ya. Nah, ini karet-karetnya dua untuk teman-teman terhadap bullying. Bagaimana cegah dulu bullying dari dirimu? Pak, bagaimana saya yang dibully, Pak? Kalau teman-teman dibully, percaya diri, hadapi bullyingnya dengan berani, pede dan berani. Yang kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum. Selain lapor bullying kepada penegak hukum, kalau di sekolah ini lapornya kemana? Ke guru. Ya, jadi simpan, hadapi, tapi jangan apa ya, melawan balik itu jangan dulu, lihat dulu situasinya. Yang ketiga, bicara dan laporkanlah. Jadi anak-anak yang dibully jangan takut untuk melapor, ya. Paling penting tuh. Yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat teman-teman pede dan berpikir positif. Jadi teman-teman, kalau melihat ada teman-teman yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang mengarah ke bullying, hindari, jangan ditemenin. Tapi jangan diungkap juga, gitu. Nanti kita bullying juga kita jamaahnya. Oke. Yang kelima, tetap berpikir positif. Jika teman-teman menjadi korban bullying, gitu ya. Jadi berani, pede, lawan, tapi lawan yang sewajarnya saja, kumpulkan buktinya dan laporkan. Kalau lapornya takut kepada guru, lapor kepada orang tuanya, jangan langsung menyampaikan, gitu ya. Bagaimana kalau teman-teman melihat orang yang dibully? Jangan diam, jangan dibiarkan, ya. Yang pertama tuh, jangan diam. Yang kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Kita lerai, kita damaikan. Jadi jangan dibiarkan, nggak boleh, ya. Ketiga, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Keempat, bicaralah dengan orang yang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Kelima, ini paling penting, sama orang yang dibully sama orang yang melihat bullying, ya, melaporkan kepada penegak hukum atau kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, akun penegak hukum, kepolisian jika hal bullying tadi ke langkah yang lebih serius. Selanjutnya, oke, 5 kriteria persahabatan bebas bullying. Jadi berteman bersama